Shalom Bapak Ibu, senang boleh melayani di tempat ini. Bapak Ibu, tema khotbah saya pada pagi hari ini ialah menjadi mempelai Kristus. Pak, apakah kita masih nggak yakin jadi mempelai Kristus? Oke, ini dia. Bapak Ibu, saya jadi orang Kristen itu berapa ya? Sejak masih SMP. Keluarga kami itu bukan Kristen dulunya. Gara-gara satu ayat yaitu Yohanes 3 ayat 16. Ini ayat anak sekolah minggu sih ya. Yohanes 3 ayat 16. Kira-kira barang siapa yang percaya tidak akan binasa. Iya betul. Ayatnya gak salah. Ayat Alkitab tidak ada yang salah. Tapi bagaimana Bapak Ibu memahami ayatnya dengan benar. Satu ketika pelayanan di sebuah penjara. Setiap kali pelayanan yang namanya Yohanes. Kenapa kita tahu namanya Yohanes? Tatonya Yohanes. Wah. Setelah sekian kali dilayani, Yohanes tidak ada lagi. Ketika ditanya, Yohanes kemana? Oh sudah bebas Pak. Oh alhamdulillah. Berapa lama kemudian Yohanes ada lagi. Tanya dong, loh kok lu masuk lagi? Ya Pak ketangkep lagi. Loh gila lu. Sorry ya saya bicara memang gini ya, orang Jakarta gila lu gue gitu. Ya kan Tuhan kita kan ini Pak, barang siapa yang percaya tidak akan binasa. Ya beroleh hidup yang kekal. Saya percaya Tuhan Yesus Pak, saya tidak akan binasa. Tapi dia percaya Tuhan Yesus, nyolong lagi, ketangkep lagi, nyolong lagi, ketangkep lagi. Ini yang orang percaya? Ya enggak lah. Jadi ayat itu bicara mengenai percaya, bukan hanya percaya di mulut. Memang ada ayat bilang, jika engkau mengaku saja dengan mulutmu maka engkau akan diselamatkan. Ada di Roma. Jadi jangan pakai ayat itu sembarangan juga. Pada waktu itu orang yang mengaku dia Kristen langsung dieksekusi. Makanya taruhannya mahal. Tapi kalau Anda sekarang cuma ngaku saya orang Kristen, saya percaya Tuhan Yesus, tapi nyolong, nipu, fitnah orang dan segala macam, Anda bukan orang percaya. Gak masuk surga. Percaya saya. Percaya aja saya. Kita lihat nih ayat yang utama nih ya. Kita buka Alkitab kita Matius 25 ayat 1 sampai 13. Matius 25 ayat 1 sampai 13. Bisa ditayangkan mungkin ayatnya? Ya. Ini mengenai perumpamaan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Ya. Sebentar saya buka juga di ini saya ya biar kita sama-sama lihat. Ntar. Bapak Ibu, ayat ini sangat menarik menurut saya loh ya. Kalau ada yang bilang ayat ini gak menarik ya terserah juga gitu ya. Tapi dari ayat ini saya belajar banyak. Bapak Ibu, di sini ada perumpamaan gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Kalau kita lihat ayat 1, pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semuanya lalu tidur. Waktu tengah malam terdengar suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis itu yang bijaksana, tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ katanya ya.
Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu. Dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Nah, sampai di sini aja sudah mulai menarik ya. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu, yang bodoh, yang beli minyak dulu gitu ya. Dan berkata, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Bapak Ibu, ini bercerita mengenai 10 gadis yang bawa pelita. Memang ayat ini tidak dijelaskan secara spesifik. Ketika dia bawa pelita, di dalam pelita itu semuanya ada minyaknya. Nyala semua pelitanya. Tetapi ada 5 gadis yang bijaksana bawa minyak tambahan. Karena dia memperkirakan minyak yang sudah nyala di pelitanya itu, kalau nunggu mempelainya datang kelamaan, habis pelitanya mati. Maka dia bawa minyak tambahan. Sedangkan yang bodoh, dia pede aja. Dengan pelitanya yang lagi nyala ini, cukuplah, ntar juga gak lama datang nih mempelainya. Ternyata mempelainya lama gak datang-datang. Setelah lama baru datang gitu ya kira-kira. Yang bijaksana masing punya minyak lebih kan. Nah, yang bodoh bilang bagi dong, bagi. Oh enggak, nanti enggak cukup kita. Beli aja di luar. Dia beli, datang pintu sudah ditutup. Kan gitu kan cerita. Ini bercerita tentang apa? Kalau kita kuliah teologi, ayat ini bahasannya panjang lebar. Tapi saya bikin simpel aja Bapak Ibu. Pelita ini berbicara mengenai 10 gadis ini semuanya kan bawa pelita. Mereka yakin pelita itu melambangkan mereka punya iman. Dan mereka nanti akan menemui mempelainya. Tapi ternyata dia cuma punya imannya cuma di situ. Tapi yang bijaksana yang 5 punya 5, punya minyak tambahan yang cukup sampai si mempelainya datang. Ketika mempelai datang, yang ini udah mati, yang ini masih punya minyak tambahan. Berapa banyak orang Kristen yang bilang, saya beriman sama Tuhan Yesus, saya beriman. Rata-rata orang Kristen pasti ngaku saya percaya sama Tuhan Yesus, saya beriman. Masalahnya, benarkah Anda benar-benar percaya Tuhan Yesus? Benarkah Anda benar-benar beriman sama Tuhan Yesus? Di sini saya yakin percaya ya, di luar kayaknya enggak gitu ya. Kenapa saya berani bilang begini? Bapak Ibu, kisah Yohanes tadi yang tahanan tadi, itu orang yang percaya dong. Dan dia pasti ngaku saya beriman. Tapi prakteknya dalam kehidupan sehari-hari, Yohanes ini yang ketangkap lagi nyuri, yang ketangkap lagi nodong gitu ya. Kita gak bisa bilang dia orang percaya dan orang beriman. Meskipun mungkin setiap minggu dia ke gereja. Meskipun setiap minggu dia memberikan persembahan. Gak cukup. Gak cukup. Dia belum benar-benar orang percaya, belum benar-benar orang yang beriman. Awalnya mungkin iya. Awalnya dia punya pelita yang nyala. Tapi seiring dengan perjalanan waktu, mau menyongsong mempelai datang, habis, hilang. Walaupun dia masih bilang saya orang percaya. Yohanes 3 ayat 16 bilang, barang siapa yang percaya tidak akan binasa. Dia terjebak dalam pemahaman yang sempit di situ. Berapa banyak orang Kristen, di sini enggak, di luar banyak, yang bilang saya percaya sama Tuhan Yesus. Saya sudah punya rumah, saya sudah punya kapling di surga. Tapi hidupnya setiap hari sembarangan. Fitnah orang,
Kalau dia punya karyawan, dia peras karyawannya. Saudaranya sakit benar-benar perlu bantuan, bahkan orang tuanya sakit perlu bantuan, nggak dibantu. Orang tua sendiri loh, apalagi sesama, apalagi itu udah nggak dibantu lah sama dia. Orang Kristen. Tapi saya percaya Pak sama Tuhan Yesus, tidak akan binasa, selesai sudah. Terbuai dia terhilang di dalam rumahnya sendiri. Miris ya. Saya dulu pernah ada di lingkaran itu Bapak Ibu. Saya sudah orang Kristen, mati masuk surga, tapi hidup sembarangan. Tidak berjaga-jaga dengan minyak yang tahan lama itu. Nah, minyak yang tahan lama itu adalah mencerminkan Anda selain percaya dan beriman, terus memelihara percaya dan iman Anda sampai titik terakhir mempelai itu datang. Bukan hanya di awal yang hangat, panas, tapi ternyata Anda tidak siap sampai mempelai itu datang. Nah, kita mau jadi mempelai Kristus yang tidak tahu kapan datangnya, ya Anda harus selain percaya dan beriman, harus tahan lama itu. Praktekkan dalam kehidupan Anda sehari-hari. Benar nggak Anda orang yang percaya dan beriman? Jangan-jangan Anda ngaku orang percaya dan beriman, tapi di luar Anda fitnah orang. Anda busuk-busukin orang. Anda bikin perpecahan di dalam organisasi lah, bahkan di dalam gereja. Itu orang Kristen? Ya enggak lah. Orang Kristen itu ya enggak begitu. Kasihilah musuhmu. Musuh aja harus dikasihi. Lah, orang yang teman cuman beda pendapat malah dimusuhi. Kan lucu ya. Kan orang Kristen adalah kasihilah musuhmu. Orang yang teman gara-gara nggak ada kesesuaian dimusuhi, difitnah, disuruh orang jauhi dia. Itu orang Kristen? Ya enggak lah. Di situ aja yang basic dia nggak ngerti, tapi yakin mati masuk surga. Aneh bin ajaib. Bapak Ibu, kalau saya buka data US Religion Census tahun 2020, di Amerika secara keseluruhan ada 372 denominasi. Gila ya, 372 denominasi. Jadi bukan hanya sekedar Katolik, Ortodok, Protestan, Reform, Injili, Calvin, Anglikan. Itu garis besarnya, tapi detailnya ada 300 lebih denominasi di Amerika Serikat. Kemudian katanya juga sekarang di Amerika ada lebih dari 44.000 gereja yang katanya independen. Tidak mengacu ke denominasi apapun. Indonesia lebih hebat. Indonesia lebih hebat. Menurut data terbaru dari Direktorat Urusan Agama Kristen Kementerian Agama menyebutkan tahun 2025 di Indonesia ada 336 sinode. 336 sinode. Ya tentu masing-masing sinode bilang I'm number one. Yang gak ikut sinode saya masuk neraka. Semua, ya saya gak bilang semua sih ya, kebanyakan. Lu gak ikut gereja gua lu ke neraka. Itu orang Kristen. Padahal di Alkitab gak ada yang bilang tuh kalau gak ikut ke gereja ini masuk neraka. Kok bisa ya bilang kalau kamu gak ikut saya gak masuk surga lo? Itu kayak orang buta nuntun orang buta. Dan yang buta pun mau dituntun sama orang buta. Miris ya. Miris ya. Bapak Ibu,
Itu 336 tidak termasuk Katolik dan Ortodok. Tapi Katolik saya mesti angkat topi. Dia cuma ada 2 pecahan. Ortodok juga cuma 2 atau 3. Yang namanya Kristen, Protestan, wih banyak banget. Makanya orang tetangga suka ngeledekin kita. Itu mah bukan Protestan Pak. Apa dong? Prosetan. Prosetan. Dulu saya orang yang paling keras. Mentang-mentang sekolah gitu ya, sekolah teologi. Ini bukan bermaksud menyombongkan diri Bapak Ibu. Karena saya dijorokin sama Pak Eras. Kamu kuliah? Siapa? Padahal saya lagi susah. Lagi susah disuruh kuliah sama Pak Eras. Kuliahlah saya di STT Bethel. Bukan bermaksud menyombongkan diri Bapak Ibu. Saya bikin tesis yang penguji sulit nguji saya. Udahlah saya gak mau cerita lah. Pengujinya bingung cara nguji saya. Karena saya campurkan teologi dengan IT. Background saya S2 saya IT. Jadi saya bikin tesis yang berbau teologis dan berbau information technology. Bingung kan ujinya? Singkat cerita, sekali lagi bukan bermaksud menyombongkan diri. Saya lulus S2 dari STT Bethel dengan predikat dengan pujian. Kalau dengan pujian, kalau di internasional ada 3 kemungkinan. Kalau nggak cum laude, magna cum laude, summa cum laude. Sekali lagi bukan bermaksud menyombongkan diri. Saya itu kalau dari IP-nya summa cum laude. Saya diminta, terima kasih. Saya diminta sama Pak Eras ikut STT Ekumene ambil S3. Saya angkatan pertama Bapak Ibu, STT Ekumene S3. Tapi di semester pertama saya minta izin sama Pak Eras, Pak, minta izin, saya drop out aja. Loh, kenapa Pak Chandra? Bukan soal otak Pak, nggak nyampe. Bapak udah tahu kan? Saya sekarang kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Lagi susah saya. Saya cari uang aja Pak. Daripada gila saya. Pak Eras sedih juga tuh. Ya oke lah Pak Chandra. Jadi kalau saya enggak S3, jangan bilang saya enggak nyampe otaknya ya. Nah, enggak. Saya enggak ada waktu ngambil S3. Lagian Pak Eras kan sering ngomong tuh, kalian yang sudah dokter jangan sombong ya. Gini-gini. Apalagi Pak Eras ngomong gitu, malah enggak jadi S3 saya. Apalagi nanti jadi profesor kan, orang suka bercanda, iya jangan lu jadi sampai profesor, doktor, kaburator bocor lu katanya. Ya makanya saya nggak ngambil dokter. Kita nyari duit aja terus. Tapi saya bukan melecehkan mereka yang dokter, bukan. Bukan, mereka orang-orang pintar juga sih teman-teman saya. Oke? Bapak Ibu, ketika saya sibuk cari uang, saya cukup sukses pernah buat pesan anak-anak bangsa yang ditayangkan di TVRI. Itu memunculkan tokoh agama bukan hanya Kristen. Kristen pun ada yang dari Katolik, ada yang dari karismatik, ada yang dari Protestan. Buddha ada, yang nggak ada Hindu. Islam, Pak Nurkolis Majid. Saya syuting itu beliau. Bahkan lucunya ketika saya syuting Nurkolis Majid almarhum, itu kita cuma minta dia bicara 3 menit. Tips menurut agamanya masing-masing untuk saya tayangkan di TVRI. Satu ketika saya sudah datang di rumahnya, dia kehabisan akal, kehabisan bahan. Pak, saya lagi kehilangan bahan. Untung di rumah saya sudah siapkan bahan yang saya ambil dari Alkitab. Tapi Yesusnya saya buang. Pakai namanya Tuhan, Tuhan, Tuhan. Pak, saya ada ini Pak, tolong dibaca. Dia baca. Dari Bible ya. Hebat ya. Iya Pak. Bagus nih. Take. Dia baca saya punya. Wah hebat itu nama Nurkolis Majid. Scholar Muslim. Nggak alergi sama ayat Alkitab. Baru sekarang ya saya cerita. Tapi teman-teman kita sesama Kristen, lu nggak ke gereja gue, lu nggak masuk surga lu. Lu
Lu gak percaya doktrin yang diajarin sama bapak gua lu gak masuk ke surga lu. Kok bisa? Nah itu. Bapak Ibu, kekristenan pernah masuk ke dalam zaman kegelapan. Kalau Bapak Ibu pernah kuliah teologi, tahulah. Pada zaman itu sesama Kristen bunuh-bunuhan. Beda pemahaman keselamatan aja bisa dikucilkan, dieksekusi. Beda cara baptis saja dibunuh. Yang satu bilang mesti celup, yang satu percik, ribut, berantem, bunuh-bunuhan. Apa yang kita ajarkan kepada dunia? Kalau beda pemahaman aja begitu. Bapak Ibu, bukan melecehkan arti sebuah doktrin. Doktrin itu penting Bapak Ibu, tapi doktrin bukan segalanya. Doktrin itu bisa memisahkan, tapi kasih mempersatukan. Bapak Ibu, ya bukan sombong karena pernah kuliah gitu ya. Bapak Ibu suruh saya bikin khotbah nyerang orang Calvin, pinter saya. Bapak Ibu suruh saya bikin khotbah nyerang orang Arminian, bisa saya. Bapak Ibu suruh saya bikin khotbah nyerang orang Katolik, bisa saya. Bapak Ibu suruh saya bikin khotbah nyerang orang Ortodok, bisa saya. Bapak Ibu suruh saya bikin khotbah nyerang orang yang nganut Tritunggal, bisa saya. Bapak Ibu order saya bikin khotbah serang itu monoteisme, bisa. Karena ayat Alkitab itu bisa kita pilih-pilih. Cocokologi dengan kemauan kita. Loh, Pak Chandra kan di GSKI. Berarti Pak Chandra sekarang warnanya hilang. Loh enggak. Saya bukan bilang hilang warnanya. Saya mau memberikan pengertian yang sebenarnya doktrin itu apa. Bapak Ibu ngelotok itu doktrin, tapi sehari-hari Bapak Ibu tidak mencerminkan kasih kepada sesama. Lupakan doktrin apapun yang Bapak Ibu pelajari. Tegas saya bilang. Percuma. Percuma Bapak Ibu, percuma. Nah jadi kita semua kan lagi menanti mempelai kita itu, yaitu Kristus. Yang datangnya kita nggak tahu kapan. Lagi kita nunggu Kristus berantem gara-gara doktrin. Lucu saya. Lucu saya. Pokoknya yang percaya itu nggak masuk surga. Pret, saya bilang. Sorry kasar. Empet bener tuh kalau dengar orang khotbah, kalau nggak percaya ini nggak masuk surga. Bapak Ibu, doktrin itu adalah pemahaman manusia yang terbatas atas Allah yang tidak terbatas. Sekali lagi, doktrin itu adalah pemahaman, kajian manusia dengan akal yang terbatas atas Allah yang tidak terbatas. Jadi bagaimana bisa bilang doktrin saya paling benar? Gak bisa. Itu Amerika, Indonesia punya sekian denominasi, pasti punya sekian ratus doktrin. Siapa yang paling benar? Siapa yang paling benar? Gak bisa bilang saya paling benar. Siapa lu? Siapa lu? Berbicara seperti ini nanti mungkin teman-teman saya yang di Jakarta lihat, loh Pak Chandra sekarang mulai berubah nih. Oh enggak, saya dari dulu begini. Saya dari dulu begini. Bapak bisa nggak disukai nih. Saya nggak peduli disukai manusia atau tidak disukai manusia, tapi saya disukai Tuhan aja. Saya nggak penting disukai manusia. Ya penting juga sih, tapi kalau orang menyukai saya hanya karena doktrinnya sama-sama dia, rendah banget saya. Jadi
yang benar-benar menantikan mempelai itu nanti mau datang adalah orang yang benar-benar mengakui, percaya, serta mempraktekkan bahwa Yesus itu Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Itu saja. Percuma Anda raja doktrin A, raja doktrin B, raja doktrin C, tapi dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu tidak mempraktekkan bahwa Yesus itu Tuhan dengan memancarkan kasih terhadap sesama, malah menjelek-jelekan sesama yang justru orang Kristen juga. Kan lucu ya? Ini lucu banget. Coba kita lihat ayat Matius 7 ayat 21 sampai 23. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Nah, di sini dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itu, sama seperti yang soal menanti mempelai yang 5 garis bodoh itu ditolak, di sini ayatnya juga bilang sama. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah kamu daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ngomongnya Tuhan, Tuhan. Tapi dalam hidupnya sehari-hari berbuat kejahatan. Itu orang Kristen yang galak. Amanat agung di dalam Matius 28 ayat 19 berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Wah, Pak Chandra ngomong Tritunggal nih. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Enggak, saya nggak lagi promosi doktrin apapun di sini, ya. Tapi ayatnya bilang begitu. Pergilah dan jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Enggak dibilang pergilah dan jadikan mereka yang datang ke gerejamu, bukan semua bangsa. Enggak ada gereja yang eksklusif hanya untuk dia, enggak ada. Jadi bukan hanya pergi ke orang yang denominasinya sama. Bapak Ibu mungkin ada yang bingung ya, Pak Chandra kan masih di GSKI ya. Kok melayani di GBT? Pak, saya sering ngelayanin GBT Balikpapan. Sudah berkali-kali. GSKI Surabaya, GBT Surabaya, ini orangnya ada nih, datang nih hari ini. Berkali-kali. Saya tidak alergi melayani denominasi lain. Bahkan supaya aman, saya permisi dan minta izin sama gembala sidang saya. Pak, saya mau melayani ya di GBT Balikpapan. Silakan. Pak, saya mau melayani ya GBT Surabaya. Silakan. Pak, saya mau melayani Pak Stephen Lim ya. Oh iya, silakan. Saya juga masih bersahabat sama Pak Stephen Lim. Jadi nggak ada tuh namanya eksklusivisme, itu nggak ada di Kristen. Jadi sekali lagi, please deh, doktrin itu kalau diterapkan babi buta, itu pasti akan memisahkan. Tapi kasih itu mempersatukan. Berapa banyak kita dengar, ya saya nggak usah sebut nama pendeta-pendetanya, ada juga pendeta besar, pokoknya yang karismatik itu sesat. Adalah, nggak usah disebut. Pasti pernah dengar videonya. Pendeta besar, karismatik itu sesat. Bahkan dia sebut itu Erastus Sabdono sesat. Ada. Kok bisa sesama Kristen saling menyesatkan?
Bingung saya. Bingung saya. Jadi kalau Anda mengilahkan doktrin dan mengajarkan kalau nggak ikut doktrin gue lu masuk neraka lu. Itu Anda sama aja orang buta yang lagi mau menuntun orang buta juga. Dan sayangnya yang buta mau dituntun sama orang buta. Saya ngomong kali ini cukup keras nih, masa bodoh lah. Ya memang harus begitu. Jadi kalau Anda mengilahkan doktrin tertentu dan mengajarkan orang harus begini, Anda tuh ibarat orang buta. Lagi menuntun orang buta yang, mohon maaf, yang mungkin pengetahuan teologinya terbatas atau nggak ada. Terus Anda racuni. Itu sama, Anda orang buta menuntun orang buta. Dan orang buta yang dituntun mau lagi dituntun sama orang buta. Bapak Ibu, om saya berperiode-periode adalah ketua sinode GBT. Walaupun periode sekarang Pak Henok. Tapi berkali-kali om saya jadi ketua sinode GBT. Tapi saya di GSKI, nggak masalah. Kalau saya telepon om saya, om aku masuk gereja om ya, oh ya welcome. Tapi saya enggak terlabel gitu ya. Ya, ada orang yang mau ke GBT monggo, yang mau ke GSKI boleh, ke GKI boleh, ke GBI boleh, GPDI boleh. Selama Anda cari Tuhan Yesus dan Anda praktekkan Yesus dalam kehidupan Anda, udah itu aja. Salah seorang dosen saya, waktu saya ngambil S3 yang cuma 1 semester itu, wah itu dosen saya top gitu. Dia bilang, hanya orang yang rendah kualitas teologisnya dengan mudah melabeli seseorang itu sesat karena beda pendapat. Wah itu baru benar itu dosen. Hanya orang yang pengetahuan teologinya rendah akan mudah melabeli orang yang pemahamannya berbeda dengan dia sesat. Jadi jangan mudah melabeli orang sesat. Apapun doktrinnya, selama dia percaya Yesus itu Tuhan, bukan hanya percaya ya, tambah iman, tambah melakukan kehendaknya dalam kehidupan Bapak Ibu sehari-hari, baru Bapak Ibu siap menjemput itu mempelai Kristus. Kalau enggak ya percuma, cuman label Kristen. Makanya saya punya channel tuh, Kristen ngakunya Kristen. Tapi prakteknya dalam sehari-hari dia enggak Kristen sih. Ya sekali lagi, karena doktrin itu adalah pemahaman manusia yang terbatas atas Allah yang tidak terbatas. Bapak Ibu bacalah di Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Yang bikin doktrin ini bilang, ini ada ayat-ayatnya. Yang ini bilang, gue juga ada ayat-ayatnya. Makanya tadi saya bilang, Bapak Ibu order saya bikin khotbah, nyerang doktrin apapun bisa saya. Karena saya punya ayat-ayatnya untuk nyerang doktrin ini, bela doktrin itu. Atau nyerang doktrin itu, bela doktrin ini. Bisa saya. Karena teologi itu ibarat karet. Ibarat karet. Bisa Bapak tarik kiri, tarik kanan, tarik atas, tarik bawah. Enggak seperti matematik yang ilmu pasti. Iya. Bapak Ibu, bertahun-tahun saya jadi Kristen, bahkan setelah jadi pendeta. Ada satu dosa, wah ini senang nih kalau saya bilang, saya punya dosa. Otomatis. Nah ini pendeta nih ngaku nih, ternyata dia pernah punya dosa otomatis. Ya benar, saya punya dosa otomatis. Apa itu dosa otomatis? Dosa yang tanpa sadar kita lakukan, astaga. Lakukan lagi. Apa Pak dosa otomatis Bapak? Mau tahu? Ini saya kasih tahu.
Saya suka buang sampah sembarangan. Ah, Bapak lebay. Masa suka buang sampah sembarangan dibilang dosa? Lah iyalah. Lu mau masuk surga, lu pikir lu nanti masuk surga bisa nyampah sembarangan? Ngaca. Bapak Ibu kalau suka buang sampah sembarangan, apalagi seluruh orang Kristen suka buang sampah sembarangan dan nyumbat got sehingga jadi banjir, berapa banyak orang yang jadi sakit kulit, bahkan ada yang meninggal. Apakah itu tidak berdosa? Saya nggak membesar-besarkan loh. Lagian nggak yakin saya di surga nanti ada orang yang buang sampah sembarangan juga. Makanya di bumi ini adalah sekolah buat kita semua. Istri saya bilang, gini loh, kebiasaan buruk saya adalah setiap lewat pintu tol udah bayar, dulu belum pakai itu e-flash atau apa. Nah, Mandiri itu nyuri itu dari idenya orang Kristen. Kan orang Kristen bilang imani, imani. Makanya dia bikin kartu imani. Dulu nggak ada tuh imani, nggak ada imani. Semua pakai cash, dapat struk kan, karcis. Saya begitu dapat struk, saya kucel-kucel, saya buang. Begitu juga bayar parkir, dapat struk, saya kucel-kucel, saya buang. Istri saya marah sama saya. Bikin malu kamu nyampah sembarangan. Kalau pendeta kan mesti pintar ngomong ya. Saya bilang, kalau gue nggak buang sampah sembarangan, kasihan tukang sapu nanti nggak ada kerjaan. Capek ngomong sama lu. Ntar gue beliin tempat sampah ya. Jangan, nanti sempit mobilnya. Sempit. Teman saya yang nebeng sama saya juga bilang, kok lu suka buang sampah sembarangan, lu mobil keren tapi buang sampah kayak orang gak berpendidikan. Saya ngomong sama, kalau saya gak buang sampah sembarangan, kasihan tukang sapu, enggak dapat kerjaan, maka mesti ada yang nyampah. Satu ketika, kira-kira 10 tahun lalu, saya mengantar anak saya yang sulung kuliah ke Jepang. Bukan bermaksud untuk menceritakan ini ya. Ketika kita lagi duduk di satu trotoar, di pusat pembelanjaan mewah lah, tempat orang-orang borju belanja di Jepang. Lantai kaki limanya granit. Wih, mengkilap nih, kaki lima gini hebat. Ya, ada bangku-bangku buat kita duduk. Ya, cukup beli kue, ngopi pinggir jalan, enak banget tuh. Lagi saya santai-santai sama anak saya, ada ibu-ibu lewat bawa tas Hermes. Tahu dong tulisannya Hermes sih, tapi kalau gayanya Hermes. Kalau ibu-ibu di Jepang bawa tas Hermes, pastinya nggak KW. Asli, karena di Jepang nggak ada mangga 2. Pasti asli tuh Hermesnya. Bawa anjing pudel. Anjingnya berhenti, pup. Saya ngelihat anjing pup di trotoar mah ya biasa lah. Tapi yang bikin saya, ibu itu berhenti. Dia buka tas Hermesnya, dia ambil sarung tangan plastik. Dia ambil tisu, dia pungut itu kotoran anjing. Ambil lagi tisu, dibungkus. Ambil lagi tisu basah, dilap. Sampai mengkilap. Kemudian kotorannya dan sarungnya itu dibungkus lagi, dimasukkan ke dalam tas Hermes. Kenapa dia masukkan ke tas Hermes? Karena kalau Anda yang suka ke Jepang, nyari tong sampah susah. Harus ada di depan 7-Eleven atau di depan stasiun. Orang Jepang terkenal disiplin. Jadi dia bawa kotoran anjingnya itu sampai ketemu 7-Eleven baru dia buang. Saya tertemplak. Tiba-tiba kayak muncul film TikTok gitu. Film TikTok itu sederhana tapi begini kira-kira. Ibu ini jadi tamu saya jemput di airport. Saya jemput di airport. Sepanjang perjalanan dari airport, mau antar dia ke hotel, saya khotbahi. Yohanes 3 ayat 16. Barang siapa yang percaya tidak akan binasa. Hai. Khotbah lagi. Hai. Begitu lewat pintu tol, saya ambil karcis, cek, saya buang. Saya khotbah lagi. Stop. Enough. Loh, saya belum selesai. Lu dari tadi khotbahin gua supaya gua jadi orang Kristen kan? Ya supaya lu selamat. No.
Gue gak mau jadi orang Kristen. Kalau gue jadi orang Kristen, gue rusak kayak lu buang sampah sembarangan. Mampus gak? Jadi batu sandungan. Gak bisa bikin dia percaya. Gara-gara dosa otomatis tadi. Saya kalau khotbah sering pakai ilustrasi orang Jepang, Bapak Ibu. Bukan saya mendewa-dewakan orang Jepang. Satu ketika saya dan istri saya belanja, udah selesai bayar, diuber kita sama orang Jepang itu, pelayan toko. Wih, salah apa nih? Dia cuma nunduk, pegang uang 1 yen, yang ternyata ketinggalan, gak diambil sama istri saya. Dia nunduk. Kira-kira ketinggalan nih. 1 yen cuma 100 rupiah deh. Coba di negeri Konoha. Pak, gak ada 500 nih. Pak, permen ya. Haram di sana 1 yen pun gak dikembalikan. Kalau Bapak Ibu jalan-jalan ke sana, ketinggalan handphone, ini bukan merendahkan orang Indonesia ya. Berdoa supaya tadi di depan, belakang, kiri, kanan Bapak Ibu gak ada orang Indonesia. Pasti balik handphonenya. Tapi kalau di sini, udah kemana tuh handphone, nggak tahu ya. Saya pernah ketinggalan handphone, ketinggalan tas, di dalamnya ada sejumlah uang dan paspor, balik. Padahal orang bilang itu ateis tuh, nggak percaya Tuhan itu, mati masuk neraka. Salah lu. Salah. Dia justru mempraktekkan yang Tuhan Yesus ajarkan, padahal dia nggak ke gereja. Kok bisa? Lah kita yang sudah ke gereja nggak bisa praktek, cuman pinter doktrin, ya bikin malu. Coba kita lihat Matius 10 ayat 42. Matius 10 ayat 42. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadaku. Pak Eras pernah mengajarkan, yang orang bilang dia sesat nih. Bapak Ibu untuk masuk surga, nah ini yang membuat Pak Eras pernah dikatain sesat. Jangan kaget, nanti di neraka, di surga dulu deh. Di surga, Bapak Ibu kemungkinan bisa ketemu orang-orang non-Kristen yang diizinkan masuk surga. Bingung kan? Tapi kalau Bapak Ibu ngelongok ke neraka, tidak sedikit pendeta di sana. Sekali lagi, kalau nanti Bapak Ibu ke surga, mudah-mudahan kita ke surga sama-sama ya. Jangan kaget kalau ngelihat, nah ini kan bukan orang Kristen. Kok bisa ada di surga? Baca lagi ayatnya. Yang memberi segelas air sejuk saja, kalau diberikan kepada muridku, maksudnya kita lah, dia tidak akan kehilangan upahnya. Tapi jangan heran juga kalau ke neraka, kok ada pendeta anu ya, kok ada pendeta ini ya. Karena dia dalam hidupnya sehari-hari tidak melakukan apa yang sudah diamanatkan sama Tuhan, cuman ngaku aja orang Kristen. Tapi kerjanya fitnah sana, fitnah sini, gosip sana, gosip sini, jelekin sana, jelekin sini. Nuduh sana, lu gak masuk surga lu kalau gak ke gereja gua. Jadi siapa kita ini, manusia yang terbatas, berani menghakimi orang masuk neraka atau surga karena ngikut atau tidak ngikut doktrinnya. Yesus saja bilang kok, siapa saja yang memperlakukan muridnya hanya dengan segelas air sejuk, tidak akan kehilangan upahnya. Kok ini sesama Kristen bisa saling menghakimi ya? Piye tojal? Dua lagi ini terakhir, saya janji terakhir. Saya kalau udah pegang mic itu suka gak mau berhenti Pak. Suka gak mau berhenti. Kita lihat 1 Petrus 1 ayat 17.
Ini kayak PA nih, jadi ini kebanyakan ayat ya. Tapi ya memang harus pakai ayat, kalau nggak dibilang saya ngoceh sendiri. 1 Petrus 1 ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka. Muka aja nggak dipandang, apalagi doktrin. Menghakimi semua orang menurut doktrinnya, perbuatannya. Dihakimi menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Jadi nanti Bapa menghakimi kita berdasarkan perbuatan, bukan berdasarkan doktrin yang Anda anut. Saya mungkin habis khotbah ini nanti di Jakarta dipanggil, sini lu. Ayatnya bilang begitu, ya saya harus ngomong gitu dong. Saya nggak boleh rubah ayat kan. Ayatnya bilang gitu, maka saya harus sampaikan apa adanya. Satu ayat lagi, Wahyu 20 ayat 12. Wahyu 20 ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab. Nah, ini joke ya, karena saya nggak tahu di sini kitabnya apa. Bisa Al-Quran, bisa Tripitaka, ya kan? Bisa PB, bisa PL, semua kitab. Dan dibuka lagi kitab yang lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut doktrin, perbuatan. Dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Jadi di mana Anda orang bilang, kalau lu nggak ngikutin doktrin gua, lu masuk neraka lu. Ada 300 lebih denominasi. Kalau satu aja yang benar, 300 lebih lainnya neraka semua. Ngomong sembarangan lu. Berdasarkan perbuatan. Makanya saya bilang tadi, jangan heran nanti kalau Anda masuk surga ketemu orang Jepang tadi yang mungut itu kotoran anjing. Dia ada di surga. Bingung kan? Jadi jangan sembarang ngomong. Jadi sekali lagi, manusia dihakimi oleh perbuatannya sendiri, bukan berdasarkan doktrin yang dianutnya. Ya tadi saya katakan, jadi jangan heran kalau Anda masuk surga ketemu orang-orang non-Kristen. Tapi tetap ada bedanya, kita dengan orang non-Kristen. Tapi panjanglah, singkat aja, orang-orang yang percaya Tuhan dan setia menanti Tuhan sampai kedatangannya, dia akan dimuliakan dan ikut memerintah bersama Tuhan Yesus. Kalau dia memerintah, tentu ada yang diperintahkan. Nah, yang diperintah kemungkinan, kan ini kan tafsiran. Orang-orang yang baik, yang diizinkan masuk surga, tapi diperintah sama kita. Di situ mungkin tempatnya orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan, tapi tidak meludahi muka Tuhan. Dia tidak percaya karena orang tuanya bilang, udah lu jangan masuk Kristen. Kristen tuh agama bule. Kita bukan bule. Ya anaknya kan terdoktrin sama mamanya, sama papanya. Tapi dia tidak musuh, dia tidak meludahi orang-orang Kristen. Bahkan dalam perbuatannya sehari-hari, dia lebih baik dari orang Kristen. Makanya ada teman-teman saya yang di Buddha Seci, tahu dong Buddha Seci? Kalau ada musibah apa-apa, tenda biru berdiri duluan tuh. Tenda putih belakangan. Udah mau selesai baru berdiri tenda putih. Tenda biru dulu. Ada lagi tenda biru lagi berdiri dulu. Tenda putih kapan? Nyusul. Udah mau habis baru dia buka. Makanya jangan sakit hati kalau orang Buddha Seci bilang begini. Orang Kristen mengajarkan kasih sayang, tapi kami yang mempraktekkan. Mau sakit hati? Mau sakit hati? Dia praktek. Dia praktek. Kalah kita sama dia. Saya pernah bilang sama Pak Eras, Pak, kalau saya ada waktu, saya minta izin ya, saya mau berguru ke PIK.
Benar, tapi bukan mau belajar agama Budanya. Saya mau belajar cara mereka berorganisasi sehingga begitu efektif, begitu setiap ada musibah, tenda biru dulu yang berdiri. Saya bilang, oke. Karena dia memperlihatkan, kita cuma teori, masuk surga, masuk surga. Belum tentu. Belum tentu. Kenapa? Banyak orang Kristen yang nanti bisa nggak masuk surga karena ketika sesamanya susah tidak ditolong, ya. Sesama Kristen pun dia fitnah, dia coba jatuhkan. Jadi jangan heran nanti Tuhan kalau ketemu orang-orang seperti ini bilang, "Nyala engkau dari hadapanku, aku tidak kenal kamu." Mampus lu. Ya itu. Engkau bukan mempelaiku. Selesai. Demikianlah sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Bapak Ibu boleh praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ada program baru yang bernama Are You Okay? Ini adalah program yang memang diadakan bagi saudara-saudari yang rindu atau ingin didoakan. Mungkin saudara-saudari sedang mengalami pergumulan-pergumulan hidup yang sulit, yang berat, menghadapi masalah-masalah yang tidak mudah. Saudara-saudari bisa klik di formulir online yang tertera atau scan barcode di situ. Anda bisa tuliskan di sana apa yang menjadi pergumulan masalah Anda yang ingin didoakan. Tujuannya satu, Anda tidak merasa sendiri. Saya sendiri akan mendoakan beserta tim yang akan menangani ini. Saya akan mendoakan di dalam mesbah-mesbah doa kami. Tujuannya satu, supaya saudara-saudari merasa ada yang support, tidak sendirian berjalan menghadapi beratnya kehidupan ini. Ini kerinduan saya, kita berbagi kasih secara nyata, dan kiranya program baru ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.